بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, setelah kita menyebutkan ringkasan dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai meninggalnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka al-muallif Syekhul Islam rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwa dengan meninggalnya Rasulullah bukan berarti seseorang diperbolehkan untuk meninggalkan agama ini. Sebab beliau meninggal, akan tetapi beliau meninggalkan sesuatu yang harus dipegang oleh umat ini, yang akan menjadi kunci keselamatan mereka, yaitu berpegang dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab agama Allah subhanahu wa ta'ala ini terus ada dan diwajibkan bagi seluruh manusia untuk mengikutinya, bagi mereka yang mengharapkan keselamatan di dunia wal akhirah. Oleh karena itu berkata al-muallif rahimahullah, wa dinuhu baqin, dan agama Allah subhanahu wa ta'ala tetap. Wa hadha dinuhu, dan inilah agamanya, yaitu Islam. Wa huwa dinu tauhid, ini adalah agama tauhid yang mengajak kepada beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima satupun agama, satupun ajaran kecuali Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain dari Islam ada satu agama, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah, dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah Islam. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berislamlah kalian. Yaitu agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hadha dinuhu, dan ini adalah agamanya. La khaira illa dallal ummata alaih, tidak ada satupun kebaikan melainkan beliau telah menyampaikan kepada umat ini. Wala syarra illa hadzaraha minhu, dan tidak satupun kejahatan melainkan beliau telah memberikan peringatan dari umat ini untuk mengikutinya. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang panjang dari hadis Abdullah bin Amr bin al-As, bahwa di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzira ummatahu an syarri ma ya'lamuhu lahum. Tidaklah seorang pun dari kalangan para nabi sebelumku, melainkan merupakan satu kewajiban atas mereka untuk menyampaikan kepada umatnya kebaikan apa yang mereka ketahui. Apa yang mereka ketahui dari kebaikan mereka sampaikan pada umatnya. Dan apa saja yang mereka ketahui dari kejahatan,
dari sesuatu yang akan menjerumuskan kepada kesesatan, melainkan Nabi tersebut telah memberikan peringatan agar jangan sampai umatnya itu terjerumus dan terjatuh di dalam kesesatan. Sampai dalam permasalahan Dajjal, setiap para nabi yang diutus, mereka senantiasa memberikan peringatan pada umatnya dari bahayanya Dajjal. Nah, maka ikhwani fiddin azakumullah, meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kesempurnaan agama ini. Wal khairul ladzi dalla alaihi tauhidu, dan kebaikan yang disampaikan, yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid. Dan ini yang inti di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah, dan seluruh apa saja yang dicintai Allah dan diridainya, seluruh perkara ibadah. Dalam perkara tauhid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikannya dengan sesempurna penjelasan kepada umat ini, sehingga tidak tersamarkan lagi bagi umat ini. Maka apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dijelaskan oleh para sahabat, maka kita pun menjelaskan. Dan apa yang tidak dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dibicarakan oleh para sahabat, maka kita pun diam. La natajawazul Qur'an wal hadits. Kita jangan melampaui batas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena agama ini sempurna. Ya. Berarti apa yang ditambah oleh makhluk yang tidak ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam perkara agama, berarti itu adalah merupakan kesesatan, penyimpangan, penyelewengan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa syarrul ladzi hadzara min, dan kejahatan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan darinya umat ini, asyirku, yaitu kesyirikan, wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'bah, dan seluruh apa yang dibenci oleh Allah dan apa-apa yang Allah enggan darinya. Dengan inilah Rasulullah diutus. Ba'athahullahu ilan nasi kaffatan. Allah mengutus beliau kepada manusia ini secara umum, secara keseluruhan, sehingga tidak diperkenankan bagi seorang pun dari kalangan umat ini untuk keluar dari syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia, jangankan perorangan dari kalangan manusia, Nabi saja, Isa bin Maryam alaihi wassalam, tatkala dia turun nanti di akhir zaman, dia tidak berhukum kecuali dengan hukum yang berasal dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fa wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Sekiranya Nabi Musa hidup pada zamanku, maka tidak diperkenankan dia, melainkan dia harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunduk pada syariatnya. Nah, kalau ini yang paling afdal dari Nabi Bani Israel, maka apalagi Khadir, apalagi umat-umat yang lainnya, tidak ada uzur bagi mereka untuk keluar. Apakah dengan alasan bahwa di sana ada ilmu laduni, yang ilmu ini tidak dimiliki oleh Rasulullah, berarti dia telah menyangka bahwa dia lebih pandai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Barang siapa
yang menyangka bahwa ada seorang dari umat ini yang diperbolehkan bagi mereka untuk keluar dari syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kafir dan keluar dari Islam. Ba'athahullahu ilan nasi kaffa. Allah mengutusnya kepada manusia ini secara keseluruhan. Ba'athahullah arsalahu, yaitu Allah mengutusnya ilan nasi kaffatan jami'an, kepada manusia secara keseluruhan. Wa faradallahu ta'atahu ala jami'is tsaqalain. Dan Allah telah mewajibkan taat kepada Rasulullah kepada seluruh tsaqalain, kepada dua tsaqalain. As-tsaqal, ya, dinamakan tsaqalain al-jin wal ins, jin dan manusia, disebabkan karena jumlah mereka yang banyak, dari kata thiqal, berat. Naam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini untuk menyampaikan risalah untuk seluruh manusia, bahkan bukan hanya manusia, tapi manusia dan jin. Nah, tidak ada kewajiban bagi umat ini untuk ittiba dan mengikuti seseorang kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para jin pula tidak diperkenankan bagi mereka untuk mengikuti seseorang kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa dari kalangan jin yang mengikuti seseorang selain Rasulullah, lalu dia meletakkan walaknya dan baroknya di atas jin tersebut, maka dia telah keluar dan dia telah menyimpang. Nah, sebab tauhid harus ditegakkan kepada Allah dan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal mutaba'ah. Naam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a, sesungguhnya aku adalah Rasulullah kepada kalian semuanya. Karena Nabi yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila nasi 'ammah. Para nabi terdahulu diutus kepada umatnya secara khusus, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus pada seluruh manusia. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, fi hadhihi al-ayati dalilun, di dalam ayat ini terdapat dalil ala anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia seluruhnya. Wa anna alladhi arsalahu lahu mulkus samawati wal ard, dan bahwasanya yang mengutus Rasulullah dialah zat yang memiliki langit-langit dan bumi, yaitu Allah. Wa man biyadihil ihya wal imata, dan dialah yang di tangannya menghidupkan dan mematikan. Wa annahu subhanahu huwal mutawahhidu bil uluhiyah, dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya dalam perkara tauhid uluhiyah, dalam perkara sesembahan, bahwa yang disembahnya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Kama huwa mutawahhidun fir rububiyah, sebagaimana Allah itu pun memiliki tauhid dalam perkara rububiyah. Wa anna tabi'ahu, nah, thumma amara subhanahu wa ta'ala fi akhiril ayah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan pada akhir ayat,
an nu'mina bihadzal rasulin nabiyil ummi, untuk kita beriman kepada Rasul Nabi Ummi ini. Naam, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa pula menghitung. Wa anna tabi'ah, dan kita mengikutinya. Wa anna dzalika sababun lil hidayatil ilmiyah wal amaliyah, dan bahwa dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab datangnya hidayah ilmu dan hidayah amal. Naam, seseorang ditambah ilmunya, seseorang ditambahkan pula dan digiatkan dalam beramal. Ini menunjukkan bahwa seseorang telah diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayatul irsyad wa hidayatul taufiq. Apakah hidayah seseorang hidayatul irsyad, hidayah dalam hal memberikan bimbingan, ataukah hidayatul taufik, pemberian petunjuk ke jalan yang benar? Jadi hidayah itu ada dua macam. Ada hidayatul irsyad wa dalalah. Hidayah yakni memberi petunjuk, membimbing seseorang, ini jalan yang benar, ini jalan yang buruk, ini yang betul, ini yang tidak betul. Naam. Itulah tugasnya para nabi dan para ulama. Naam. Mereka senantiasa memberi hidayah. Akan tetapi hidayah itu taufik tidak ada yang bisa memiliki. Walaupun dia seorang nabi, walaupun dia seorang malaikat. Hidayah itu taufik yang memiliki hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan seseorang dari kalangan ahlul jannah atau ahlun nar. Naam. Fahuwa alaihi salatu wassalam rasulun ila jami'i tsaqalain. Maka beliau alaihi salatu wassalam itu utusan kepada seluruh tsaqalain, wahumul jin insu wal jinnu. Mereka adalah manusia dan jin. Summu bidzalik, mereka diberi nama tsaqalain likathrati adadihim, karena banyaknya jumlah mereka. Dari kata thiqal, berat. Naam, dinamakan mereka itu as-tsaqalain, yakni jin dan manusia. Maka manusia masuk ke dalam surga, jin pun masuk ke dalam surga yang berhak. Sebagaimana manusia masuk ke dalam neraka, jin pun masuk ke dalam neraka yang berhak. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. إلى هنا يا أخوان، تفضلوا حفظكم الله.